Bab 1646 berpatroli di dunia. Melihat Shigo berlari ke arahnya, Linneo mencibir. Jangankan Shigo yang sekarang, bahkan Shigo di puncak kemampuannya pun tak lebih baik dari semut baginya. Tindakan Shigo sekarang ini sangat konyol baginya. Linneo mengayunkan lengan bajunya, aura yang kuat langsung menghantam Shigo. Merasakan aura menakutkan itu, Shigo tahu betul kalau dirinya pasti akan mati, tetapi dia tidak gentar. Sekarang ini, jangankan Linneo di depannya, walau itu adalah dewa, Shigo tidak akan mundur selangkah pun. Di bawah, banyak sekali pelajar dan orang miskin melihat ini dengan mata dipenuhi amarah dan keputusasaan. Tepat ketika aura itu hendak menghancurkan Shigo, mendadak, cahaya keemasan muncul di tubuhnya, menyala seperti bola api, dari dalam keluar. Begitu aura itu bersentuhan dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, aura itu menghilang tanpa jejak. Di waktu ini, kultivasi Shigo yang hilang dengan cepat pulih. Bukan hanya itu saja, auranya juga melonjak liar. Hanya dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat dewa utama. Namun, auranya masih bergejolak liar. Dalam waktu singkat, dia mencapai tingkat dewa dari tingkat dewa utama. Tingkat dewal. Melihat ini, Linneo dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka memandang Shigo dengan tak percaya. Linneo berujar dengan suara gemetar, Kenapa bisa begini?" Cahaya keemasan di sekitar Shigo sangat menyilaukan. Dia tidak hanya berada di tingkat dewa, tapi juga dewa kehidupan. Dia adalah dewanya sendiri. Tidak mungkin. Di waktu ini, Linneo mendadak berteriak dan tangan kanannya menekan ke arah Shigo. Domain Dewa Utama. Domain Dewa Utama menyelimuti Shigo dan hendak menghancurkannya. Namun, domain Dewa Utama mana bisa menekan domain dewa? Shigo berdiri diam, tapi domain Dewa Utama yang baru saja menyelimuti Shigo hancur. Ini. Linneo dan yang lainnya menjadi pucat dan tubuh mereka mulai bergetar, mereka menyadari sesuatu. Siapa yang bisa mempunyai kemampuan untuk memungkinkan Shigo, yang sudah kehilangan seluruh kultivasinya, mendadak pulih dan mencapai tingkat dewa legendaris? Jawabannya sangat jelas. Dewa. Linneo dan yang lainnya benar-benar ketakutan sekarang ini. Mereka memandang langit dan bumi dengan ketakutan, tapi tidak bisa melihat apapun. Namun, mereka tahu kalau dewa pasti ada di sana. Shigo berdiri, memandang cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya, terdiam. Di waktu ini, dia juga menyadari sesuatu, karena dia teringat akan perkataan seseorang kepadanya, orang-orang seharusnya mempunyai keyakinan mereka sendiri saat mereka masih hidup. Shigo, kalau kamu adalah orang biasa, kamu tidak perlu mengingat semua makhluk hidup di dalam hatimu, karena itu bukan tanggung jawabmu. Masalahnya kamu tidak begitu. Karena kamu memakan persembahan semua makhluk hidup, kamu seharusnya bekerja keras untuk mereka. Api pemurnian yang disebut-sebut tidak bisa memusnahkan benih ilahi yang sebenarnya. Kalau kamu, Shigo, berjuang untuk semua makhluk hidup, api pemurnian itu hanya akan membuat benih ilahimu semakin terang. Kalau sebelumnya kamu tidak tahu penderitaan semua makhluk hidup, maka sekarang adalah kesempatan terbaikmu. Kamu baru menderita beberapa hari, tapi kamu sudah tidak tahan lagi dan mau mati. Apa kamu tidak pikirkan kalau beberapa orang sudah menderita sepanjang hidup mereka? Memikirkan kembali apa yang Meila katakan kepadanya waktu itu, sekarang ini dia paham. Ternyata dewa selalu ada. Shigo menarik napas dalam-dalam, memandang Linneo dan yang lainnya yang sudah pucat karena ketakutan tidak jauh di sana. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Melihat ini, Linneo dan yang lainnya langsung patah semangat dan tidak berniat melawan sama sekali. Tingkat dewa. Itu adalah domain dewa yang legendaris,
mereka mana bisa menolaknya. Habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Namun, Shigo tidak membunuh mereka. Sebuah bola api mendadak muncul di telapak tangannya. Nyala api itu terbagi menjadi 6 dan masuk ke alis Linneo dan yang lainnya. Api pemurnian. Duar. Mata ke-6 orang itu terbuka lebar dan muka mereka berubah jadi aneh. Di bawah tatapan semua orang, 6 orang jatuh langsung dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tubuh mereka berkedut dan terlihat kesakitan. Di waktu ini, benih ilahi dalam tubuh mereka mulai meredup sedikit demi sedikit. Sewaktu benih ilahi terbakar oleh api pemurnian dan perlahan-lahan meredup, kultivasinya juga lenyap dengan cepat. Sesudah beberapa lama, kultivasi Linneo dan yang lain menghilang sepenuhnya, mereka menjadi orang biasa. Shigo memandang Linneo dan yang lainnya. Apa yang pernah diberikan dewa kepada kalian, aku ambil kembali atas nama dewa. Linneo dan yang lainnya benar-benar ketakutan dan putus asa sekarang ini. Hilangnya kultivasi mereka ini berarti kalau mereka akan menjadi sampah tak berguna. Memikirkan hal ini, semangat mereka mendadak runtuh. Shigo mengabaikan mereka, dia berbalik dan berjalan pergi. Bagi Linneo dan yang lainnya, kehidupan seperti ini adalah hukuman terberat bagi mereka. Melihat Linneo dan yang lainnya dihukum, para siswa dan orang miskin di lokasi langsung bersorak. Mereka mengelilingi Shigo dan terus bersorak. Seluruh akademi Dowa bersorak-sorai. Sesudah waktu yang lama, atas instruksi Shigo, semua orang mulai bubar dan para siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan kelas mereka. Shigo melihat ke kanan. Di samping pilar di sebelah kanan, berdiri seorang lelaki berjubah hitam, bersandar pada pilar dan memandangnya. Melihat lelaki itu, Shigo tersenyum. Sander. Sander tersenyum sambil berujar, "Kak Shigo." Shigo menghampirinya sambil bertanya, "Mau minum?" Sander mengangguk. "Justru itu yang ku mau." Keduanya meninggalkan akademi dan menuju ke jalan luar. Daerah kumuh sudah mengalami perubahan besar sekarang ini. Karena mempunyai nilai komersial, banyak sekte dan keluarga sudah menetap di sini dan mulai mengubahnya. Beberapa orang miskin di sini juga mulai berbisnis kecil-kecilan, kehidupan mereka pun semakin membaik. Ketika orang-orang di sepanjang jalan melihat Shigo, mereka akan menyapanya. Mereka sangat menghormati Shigo. Shigo membawa Sander ke sebuah kedai minuman. Ketika empunya kedai melihat kalau itu adalah Shigo, dia segera keluar untuk menyambutnya sambil bertanya dengan senang, "Guru Shigo, apa yang mau kamu minum hari ini?" Shigo tersenyum sambil berujar, "Berikan kami 2 arak dan goreng beberapa sayur untuk kami." "Baik." Empunya kedai itu buru-buru berujar, "Silakan tunggu sebentar." Sesudah itu, dia berbalik dan berlari menuju dapur sambil menggulung lengan bajunya, bermaksud untuk memasak sendiri. Sander dan Shigo menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Shigo memandang Sander. "Sander, apa yang terjadi di luar?" Sander menceritakan secara singkat apa yang terjadi selama ini. Ketika Shigo mendengar kalau Meila mengorbankan dirinya untuk menekan guru Penatao, wajahnya mendadak menjadi pucat. "Dewa, dia." Sander tidak mengatakan apapun. Shigo menggelengkan kepalanya pelan. "Aku tidak menyangka begitu banyak hal sudah terjadi selama kurun waktu ini. Apa rencanamu selanjutnya?" Sander berujar, "Kembalikan ketertiban dewa." Shigo memandang Sander. "Sander, sejauh yang aku tahu, kamu mempunyai hukum Guanxuan. Kenapa kamu tidak memasukkan ketertiban dewa ke dalamnya?" Sander menggelengkan kepalanya. "Tidak." Shigo sedikit bingung. Sander tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berujar, "Aku mau membangun kembali tatanan peradaban dewa." "Kak Shigo, kamu jadi menterinya saja." "Menteri?"
Dia menciptakan posisi resmi baru yang bertanggung jawab atas urusan internal peradaban dewa. Shigo menggelengkan kepalanya. Sander bertanya, "Kenapa?" Shigo menoleh dan melihat keluar jalan. Dia berbisik, "Orang-orang di sini membutuhkanku." Sander berujar, "Menjadi menteri di peradaban dewa, kamu bisa berbuat lebih banyak untuk mereka." Shigo berujar, "Aku tahu, tapi aku masih mau tinggal di sini." Sander terdiam. Shigo tersenyum sambil berujar, "Aku juga bisa melakukan sesuatu untuk peradaban dewa di sini, kan?" Melihat tekadnya, Sander berhenti memaksanya dan mengangguk. "Kalau begitu, kamu bisa mengambil pekerjaan sampingan dan menjadi utusan khusus dewa, berpatroli di dunia. Kalau kamu melihat pejabat yang satu tingkat lebih tinggi, kamu bisa membunuhnya lebih dulu dan melapor kemudian." Shigo tertawa. "Oke, aku suka ini, haha." Sander juga tertawa. Di waktu itu, bos kedai datang berlari sambil membawa piring di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan piring-piring itu di atas nampan di meja, lalu meletakkan 2 botol arak di atas nampan di depan Sander dan Shigo. Dia menyingkirkan nampan sambil berujar penuh senyum, "Guru Shigo, anak muda, silakan nikmati makanan kalian. Kalau butuh sesuatu, panggil aku." Shigo tersenyum sambil berujar, "Terima kasih." Pemilik kedai berujar cepat, "Sama-sama, sama-sama. Merupakan suatu kehormatan bagi kami Guru Shigo datang ke toko kami. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Selamat menikmati makanannya." Sesudah mengatakan itu, dia melangkah mundur. Keduanya mulai minum dan mengobrol. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk masa depan daerah kumuh, masa depan seluruh peradaban dewa, dan akhirnya, masa depan seluruh alam semesta. Tak seorang pun dari mereka memakai kekuatan suci untuk menahan efek alkohol, jadi sesudah beberapa lama, muka mereka sudah merah, mereka berbicara tanpa henti, membicarakan segalanya. Sesudah beberapa lama, Sander mendadak berujar dengan haru, "Terakhir kali aku minum dan mengobrol seperti ini adalah di alam semesta Guanxuan. Dengan seorang saudaraku, oh, ya, namanya Yeremi. Kak Shigo, kita bisa minum dan mengobrol bersama kelak." Muka Shigo juga memerah, dia tertawa. "Baiklah, kalau begitu kita akan minum bersama dan mencuci kaki bersama." Sesudah itu, keduanya terdiam. Gawat. Keduanya diam-diam melirik ke sekitar, untung saja saat itu tidak ada seorang pun di dalam bar, jadi mereka berdua menghela napas lega, saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Sesudah beberapa lama, Sander berdiri dan hendak pergi. Shigo mendadak berujar, "Sander." Sander menoleh dan memandang Shigo, yang juga memandangnya. "Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan pada daerah kumuh, apa yang kulakukan sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi sekarang, aku sudah mencapai tingkat dewa. Aku malu." Sander menghampiri dan meninjunya. "Omong kosong apa yang kamu katakan ini? Aku pergi dulu." Sesudah itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Shigo memandang kepergian Sander dan berbisik dalam hatinya, "Sander, aku bersedia menuruti ketertibanmu." Orang-orang di daerah kumuh menganggap Shigo sebagai dewa, dan Shigo menganggap Sander sebagai dewa. Bukan karena hal lain, hanya karena mereka mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama. Di kejauhan, kekuatan keyakinan tak berwarna muncul di sekitar Sander, dan hukum ketertiban di tubuhnya, yang merupakan perpaduan hukum Guanxuan dan hukum dewa, juga diam-diam berubah. Ini adalah kekuatan iman yang paling murni di dunia. Sander berhenti sejenak, merenung lalu melangkah pergi dan menghilang di kejauhan. Sewaktu dia meninggalkan kedai itu, hari sudah senja. Dia menyeberangi beberapa jalan dan akhirnya tiba di sebuah kebun sayur di belakang rumah batu.
Di sana duduk seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berjongkok, menopang dagunya dengan kedua tangan, sambil melihat ke depan, seolah menunggu sesuatu. Gadis kecil itu adalah Rani. Sander berjalan mendekat, Rani menyadarinya, dia menoleh, dan saat melihat Sander, dia buru-buru berdiri dan berjalan ke depan Sander. Dia meraih tangan Sander sambil berujar dengan suara gemetar, "Kak, di mana Kak Meila? Di mana Kak Meila?" Bersambung.